Ini hampir sama pertanyaannya ya. Dua utama dokumen ketiga di problem Bapak problem kedua ya. Bapak sudah coba untuk mencari bantu yang lain, tiba-tiba tengah jalan kok tidak begini ya. Tolong Pak, ini sebenarnya bagi kita peluang amal soleh, peluang dalam kebaikan. Mampu itu adalah kita sendiri. Yang kita juga tidak terlalu dengannya. Kalau itu mampu uang, kalau laki-laki istri bapak juga tidak terlalu. Monggo, jangan kemudian ketika mampu bermasalah kita diamkan. Tetap kita punya kewajiban kepada orang lain saja kita diberi dalam para manfaat dan yang bukan untuk mengarahkan, untuk mengingatkan. Kalau kebetulan dia satu rumah dengan kita, subuh bangunkan dia tetap ibunya. Sampai kapan dia? Sampai kita meninggal dunia. Sebab nanti meninggal hidayah bukan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melihat sejauh mana keseriusan kita mengalami ketika seperti ini. Kemudian jangan lupa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu doa dalam tafsir Al-Quran dan bahkan Allah diletakkan di ayat terakhir itu ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu untuk masuk dunia kita, karena dia telah menikahi anak kita. Mudah-mudahan mereka semua menjadi qurratu a'yun juga bagi kita. Sambil itu tetap usaha-usaha manusiawi untuk mengajar dia, mendampingi dia, mengarahkan dia, ajak ke pengajian seperti ini, ajak ke masjid. Ingatkan ketika salat subuh jangan sendirian, bangunkan untuk kita. Insyaallah ya, sekali waktu lagi buka hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga yang bersama kriteria ya apa namanya mantu yang seperti itu atau anak yang seperti itu atau istri yang seperti itu. Tiba-tiba dari awal ada semangat menjadi kriteria anak soleh ya, kemudian agama juga baik, tiba-tiba tengah jalan enggaknya kemudian bermaksiat kepada Allah, apakah ini ada atau bagaimana? Kalau ada itu orang kafir lah ya. Bagi kita adalah teguran musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita sadari kita ini manusia, apalagi mampuan lebih muda dari kita ya. Godaan juga luar biasa. Sama saja kata teman saya, jangan kita putus asa menghadapi semua itu. Terus kawal seperti itu musibah. Tapi ini adalah cara bagi Allah untuk membuka peluang beramal saleh kepada kita. Jangan jadikan musibah sebagai musibah, tapi jadikan musibah sarana bagi kita untuk beramal saleh. Dengan adanya mantu yang banyak dalam tarifiyah yang bermasalah dan lain sebagainya, bagaimana supaya mantu kita tidak bermasalah lagi? Tadinya semakan salat subuh di masjid, sekarang tidak salat subuh di masjid. Bagaimana supaya dia salat subuh di masjid lagi? Tadinya dia rajin ngaji, sekarang tidak rajin ngaji. Bagaimana semangat dia supaya rajin ngaji lagi? Ini kan ada peluang-peluang amal saleh bagi kita seperti itu. Sambil dulu juga doa yang terus kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama mas dengan tadi pertanyaan sampean ya, istri yang seperti itu adalah dari awal kayu sudah kayu ya, kaya juga sudah kaya, alhamdulillah dia nasabnya juga sudah bagus, agamanya menurut kehidupannya bagus. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu punya anak satu, punya anak dua, aslinya muncul ya, dan kemudian kita cepat langsung menyaksikan ya. Bagaimana pula insyaallah kalau kita jadi suami yang awam yang akan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada masalah dengan istrinya. Al-Quran saya pikir cukup jelas ya, tergambar kepada kita sampai ada suratul Talaq ya. Bacalah surat Talaq itu ada apa? Karena masih betul ayat seperti itu. Suratul Tahrim juga begitu, sampai ayat terakhirnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebelumnya berbicara tentang problematika rumah tangga Rasulullah, yaitu Nabi sampai mengharamkan minum madu karena provokasi istrinya. Apakah Aisyah tidak salehah? Salehah, tapi karena kecintaannya kepada Nabi berlebihan, overdosis sampai memfitnah, seakan-akan mulut Nabi itu
sederhananya kehidupan Rasulullah SAW. Protes mereka itu minta tambahan bulannya. Sampai turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pada waktu itu tidak bisa berbicara. Ya, ada 1 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan berturut-turut. Apa namanya? Tidak bisa raja, tidak. Cuma Nabi kelihatan wajah Nabi kurang keren kondisinya sampai turun ayat. Ya bisa Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai sisi Nabi, kalian tidak sama dengan sisi yang lain. Tapi Nabi bisa dengan sikap yang baca, yang sadar. Tidak kemudian cerai, tidak ada. Ini kuntum turidun hayatan dunya wa zinataha. Allah, mati punah, mustabiruna salat jamila. Akan dipenuhi, tapi sampai di sini. Tapi rupanya Nabi memilih Rasulullah daripada memilih tambahan maknanya. Yang masih, maksud saya, istri yang bermasalah, yang ada masalahnya. Kenapa dia bermasalah? Ini dua masalah bagi kita. Kalau istri kemudian sungguh suka terlambat, bagaimana supaya dia tidak sungguh dan tidak terlambat lagi? Ini dua masalah bagi kita. Kalau istri kemudian biasanya pakai hijab, tiba-tiba sekarang tak pakai hijab, awalnya buka atas kaki dulu gitu. Ya apa caranya meyakinkan dia supaya dia kembali lagi di jalan Allah? Ini semua masalah bagi kita. Jangan langsung dia apa? Diputus, cerai. Ini bagaimana kalau istri berbuat begitu karena kesalahan kita mungkin dari awal kita kurang perhatian kepada dia, hanya kemudian peluang untuk bengkok terjadi. Nah, inilah masalah bagi kita satu. Dan yang kedua pula mereka ini doa. Ketika sampai kepada Alladzina yaquluna rabbana azwajina dari yang disampaikan lemahnya mereka Allah beri kekuatan pada istri saya, beri hidayah istri saya, ya beri taufik pada istri saya. Minta wa azwajina baik sama-sama sampean. Insyaallah Allah akan berikan hidayah kepada mereka semua. Itu ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.